balik lagi, kita akan melanjutkan praktek sebelumnya yang sempat kita praktekkan di lab ya. Terakhir kita sudah sampai home dan form ya, jadi sudah bisa melingkan template melalui menu di sidebar seperti ini, home dan form. Oke. Materi selanjutnya yaitu kita akan masuk ke menu CRUD, dimana si C-nya ini adalah create, kemudian R-nya adalah read, lalu U-nya adalah update, dan D-nya ini adalah delete. Nah, jadi kita akan masuk ke menu ini. Si menu CRUD ini biasanya akan menjadi fungsi utama dari semua aplikasi, dimana ketika sudah masuk CRUD berarti kita sudah berhubungan dengan database. Namun sebelum kita masuk ke CRUD, kita akan siapkan dulu sebuah template di sini ya. Templatenya kita buat di sini di theme generate ya. Kita akan siapkan di sini. Kalau kemarin kita sudah bikin formnya lalu home. Nah, ini sebagai sampel untuk yang kemarin. Nah, sekarang kita akan bikin di sini di menu generate ini, karena kita ketika diklik menunya ini harus tampil list data, dimana kalau dijabarkan dari sini ini kita akan masuk ke readnya dulu nih, gitu ya. Jadi kita akan masuk ke fitur readnya dulu. Nah, maka kita butuh sebuah fitur di sini, sebuah halaman yang bisa menampilkan data list ya. Nah, kita cek di admin LTE-nya. Di sini ada beberapa fitur, tapi yang kita butuhkan hanya di table ya. Di sini di table ada simple table. Nah, di sini ada 4 pilihan. Yang pertama ada bordered table. Kemudian yang kedua ada simple full width table, lalu ada strip full width table dan condensed full width table. Nah, yang akan kita gunakan saat ini yaitu simple table yang bordered table. Nah, kita akan coba pakai yang ini ya. Kenapa pakai yang ini? Yang pertama karena strukturnya standar ya, tidak neko-neko. Maksudnya adalah ada paginate-nya di bawah, kemudian judulnya di atas. Kalau yang ini kan paginate-nya ada di atas, jadi takutnya bisa membingungkan kalau yang bawahnya tidak ada paginate. Jadi kita akan pakai yang bordered table. Nah, untuk membuat tampilan seperti ini ya, yang pertama kita siapkan dulu template-nya. Kita masuk ke project-nya. Silakan teman-teman buka project-nya. Kemudian masuk ke resource. Di sini diffuse, kita buat sebuah folder dengan nama karena kita akan membuat CRUD-nya tentang mahasiswa ya. Tentang mahasiswa, maka kita akan buat di sini foldernya adalah mahasiswa. Nah, seperti ini ya. Kemudian karena kita butuh file listing datanya atau grid datanya atau tabelnya ya, maka kita akan buat kasih nama dengan nama index di sini. File index.blade.php. Nah, setelah teman-teman berhasil membuat index.blade.php, teman-teman silahkan copy yang ini nih, extend dashboard master ya ke sini, kemudian ditutup dengan end section. Oke. Nah, kita sudah buat template-nya. Lalu tinggal kita copy untuk admin LTE yang ini bordered table.
Dibuka projectnya, kita buka dulu di editor lain ya. Saya buka VS Code. Oke, kemudian kita cari file, silakan di open folder admin LTE nya. Yes, trust author, kemudian masuk ke folder dist ya, distribution, kemudian cek di sini ada dist tables, simple table HTML. Oke, berarti ada di table dist tables simple table.html. Nah, sudah terbuka ya, sudah terbuka. Kita cari yang bordered table. Searching saja di sini bordered table. Nah, ini dia. Di app content. Sebentar. Bordered table. Oke, kita ambil dulu ya yang ini. Yang app content, kita copy semuanya. Kemudian paste di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk melihat menu itu sudah jalan atau tidak, seperti biasa kita bikin rootnya dulu. Oke. Namun sebelum bikin root, karena kita akan bikin CRUD ya, kita buat file controller baru ya. Kita bikin file controller baru. Kita bikin file controller baru. Ketikkan php, sebentar. Kita buat yang lebih gede, new terminal. Sini kita buat php artisan make controller mahasiswa controller. Nah, begitu. Oke, sudah masuk sepertinya. Ada di http controller, ada mahasiswa controller. Mahasiswa controller. Oke, di sini sudah ada mahasiswa controller ya. Kita buat file index public function index, kemudian return view, ada di folder mahasiswa ya, mahasiswa index. Oke, seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita bikin rootnya. Kita bikin rootnya. Di web ya, silahkan dibuka folder webnya. Kemudian kita buat di sini tentang mahasiswa nih, mahasiswa. Kemudian kita pasangkan root get / mahasiswa. Kemudian di sini mahasiswa controller, kelas, index. Oke. Nah, kalau muncul seperti ini, kalian posisikan kursor di sebelah sini, kemudian tekan Ctrl Space. Nanti muncul mahasiswa controller, silakan di enter sehingga bisa masuk ke sini nih, mahasiswa controller. Kalau tidak muncul ya kalian bikin manual saja. Oke, sudah selesai. Kemudian kita optimize dulu ya, php artisan optimize. Sip. Kalau sudah di optimize, silahkan dicoba. Kita akan coba localhost mahasiswa. Nah, sudah muncul. Oke, sudah muncul di sini. Ada ada foldernya,
ada tabelnya. Namun ini tuh terlalu mepet ke atas, berarti ada hal yang kurang. Oke, kita cek yang file yang lain ya, yang indeks yang lain. Kita coba cek yang blade home. Nah, ternyata di sini ada ini mulainya dari app content. Oh, ini app content. App content berarti kurang kita kopinya. Silahkan kembali lagi. Nah, kopinya dari app main, sorry ya. Berarti dari sini nih yang harus di copy. Nah, copy, kemudian paste lagi di sini. Paste lagi ya. Refresh. Oke, sip. Nah, sudah muncul ada simple table. Nah, sekarang kita akan ngambil yang bordernya saja. Berarti table-table yang lain kita hapus yang simple full with table. Kita cari simple full gak ada ya. Nah, ini nih. Nah, ini kita hapus ya. Oke, refresh, sip. Kemudian stripped. Nah, ini ambil dari sini nih, dari kita hapus. Nah, tinggal yang simple full. Ambil dari sini. Oke. Nah, sudah. Langkah selanjutnya adalah bagaimana si file table ini bisa full ke sini nih. Full sampai ke sini. Kita cari pengaturan CSS-nya. Oke. Kenapa bisa kecil ya? Border table. Nah, coba kita MD-nya kita ganti jadi 12. Pakai call 12. Oke, sip. Gitu ya. Jadi call-nya kita ganti jadi 12. Setelah selesai, nah maka kita akan mengikuti kolom yang sudah dibuat teman-teman kemarin pada pertemuan sebelumnya melalui tutorial migration. Jadi kita akan buat kolom di sini. Oke, saya cari dulu filenya. Filenya ada di ada di sini ya. Nah, kita akan mengikuti kolom yang sudah teman-teman buat. Yang pertama ada ID, nama, NIM, dan alamat. Oke. Jadi kita akan buat kolom di sini. Yang pertama adalah ID. Ini kita tambahkan nomor ya. Kemudian di sini ada nama, ID, nama, NIM, alamat. Tambah di sini TH ID.
ID nggak usah ditampilin ya, ID nggak usah ditampilin, cukup nomor saja. Nama, kemudian NIM, alamat. Sebelum nama NIM dulu, NIM, nama, kemudian tambah satu kolom lagi, alamat. Nah, kemudian di sini kita tambahkan aksi ya, aksi. Width-nya nggak usah di set, oke. Yang nggak usah di set biar nggak terlalu pendek. Oke, selesai. Kita coba refresh. Oke, sip. Nah, di sini ada nomor, NIM, nama, dan NIM, nama, alamat, dan aksi. Oke, kita cek ke bawahnya, T-body-nya. Di sini ada, sebentar. T-body-nya di sini ada TR, TD1, update software. Kita hapus aja ya. Cukup satu kolom saja, satu baris saja. Biar nggak terlalu banyak, karena kita akan isi dengan data yang dinamis. Nah, jadi kita akan mengisi hanya membuat sampelnya satu baris saja. Kenapa ada dua baris ya? Bentar. Oh, ada dua baris ini. Kita hapus lagi satu baris lagi. Sip. Nah, ada no, NIM, nama, alamat, dan aksi. Oke. Jadi sudah kita sesuaikan dengan data yang kemarin teman-teman buat. Tinggal kita isi nih. Ada di sini, ada di yang pertama ada TD1 ya. Ini untuk nomor. Kita isi dengan data asli saja. Misal nomor 1, kemudian di sini nama Asep ya. Kemudian yang ketiga ini TD3-nya itu adalah apa? NIM. NIM 1234. TD-nya adalah nama Asep. Kemudian yang ini kita isi dengan Bandung. Kemudian tadi adalah TD. Oke, sip. Di sini sudah otomatis. Ada href, btn primary, btn sm, edit, hapus. Kita coba cek, refresh. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Cuman ini terlalu gede ya. Coba terlalu gede, coba kita kasih style lagi tadi. Stylenya adalah width. Kita kasih style lagi aksinya biar nggak terlalu gede. Style width 120 px. Mudah-mudahan nggak kegedean. Sip. Oke, nah seperti itu ya. Jadi tabelnya sudah rapi, tinggal kita proses untuk memasukkan data yang dari database masuk ke sini. Namun sebelum itu, karena di sini sudah ada tabel, ada kekurangan satu lagi yaitu tombol tambah. Oke, kita tambahkan tombol tambah di atas tabel ya, di atas sini nih. Di atas sini kita tambahkan tabel tombol. Di sini kita tambahkan di atas tabel, kita tambahkan button. Nah, itu add new ya. Kita tambahkan add new. Oke, sip. Sudah rapih layoutnya. Selanjutnya adalah kita
tinggal melakukan connecting ya dari menu ini nih, them generate yang asalnya ke sini. Sekarang kita pindahkan ke /mahasiswa. /mahasiswa. Oke, kita masuk ke layout lagi. Diffuse ya. Diffuse, kemudian di mana? Di dashboard, di sidebar ya. Di sidebar di sini ada menu theme generate. Nah, ini kita pindahkan ke /mahasiswa. Theme generate-nya ini kita ganti jadi CRUD mahasiswa atau data mahasiswa deh. Data mahasiswa. Oke, sip. Refresh. Nah, jadi ketika mau pindah ke data mahasiswa atau melihat data mahasiswa, tinggal klik yang ini. Sip. Nah, seperti itu. Tahap persiapannya sudah selesai. Kita masuk ke tahap selanjutnya di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di next video.